Di alam layar, kekuatan tidak selalu ditentukan oleh siapa yang paling besar atau siapa yang paling ganas. Seringkali kekuatan sejati justru terlihat dari bagaimana sebuah kelompok bertahan bersama. Dan di antara makhluk liar, ada satu pemimpin yang jarang berbicara, tidak suka pamer kekuasaan, namun selalu dituruti tanpa teriakan. Dialah serigala. Kisah ini membawa kita ke sebuah hutan luas yang diselimuti kabut pagi. Di sanalah hiduplah satu kawanan serigala yang luar biasa. Mereka tidak tinggal di tempat yang mudah. Musim dinginnya panjang, bahkan terasa tak berujung. Makanan sulit didapat. Seringkali mereka harus menahan lapar berhari-hari. Bahaya mengintai dari segala arah, baik dari predator lain maupun dari alam yang tak kenal ampun. Namun, di tengah semua kesulitan itu, kawanan ini tetap bertahan. Mereka kokoh, mereka kuat, bukan karena setiap anggotanya adalah yang paling perkasa secara individu, melainkan karena mereka paling solid sebagai sebuah kelompok. Di barisan paling depan kawanan, seringkali berjalan seekor serigala tua. Langkahnya tidak lagi secepat serigala muda yang penuh energi. Giginya sudah mulai aus, tidak setajam dulu lagi. Namun, ia selalu berada paling depan, terutama saat medan yang dilalui begitu sulit dan berbahaya. Banyak yang mungkin mengira ia adalah pemimpin karena kekuatannya di masa lalu. Padahal, alasan sebenarnya jauh lebih dalam dan bermakna. Serigala tua itu berjalan di depan bukan untuk memamerkan kuasa atau menunjukkan dominasinya. Ia ada di sana untuk menunjukkan jalan yang aman bagi seluruh kawanannya. Pengalamannya yang panjang mengajarkannya di mana lapisan salju terlalu tipis untuk dipijak, di mana tanah di bawahnya rapuh dan bisa longsor, di mana ada jebakan alam yang tersembunyi. Ia tahu betul kapan harus berhenti untuk beristirahat dan kapan harus terus maju dengan semangat baru. Pemimpin sejati seperti serigala tua ini tidak mempercepat langkahnya untuk meninggalkan yang lain. Sebaliknya, ia menyesuaikan langkahnya dengan anggota yang paling lemah, memastikan tidak ada satupun yang tertinggal. Sementara itu, di tengah-tengah kawanan serigala muda berjalan dengan rapat. Mereka adalah jantung dari kawanan. Mereka kuat, mereka cepat, mereka penuh dengan tenaga yang meluap-luap. Namun, mereka tidak pernah mendahului serigala tua tanpa alasan yang jelas. Mereka memahami sebuah prinsip penting: kecepatan tanpa arah yang benar hanya akan memecah belah kawanan. Kekuatan mereka digunakan bukan untuk pamer, tapi untuk melindungi inti dari kelompok itu sendiri. Dan di barisan paling belakang, seringkali kita temukan satu serigala yang paling kuat di antara semuanya. Tubuhnya besar dan kokoh, tatapannya tajam, selalu waspada. Dialah benteng pertahanan terakhir. Ia siap menghadapi segala ancaman yang mungkin datang dari belakang. Posisinya di belakang bukanlah karena ia dianggap rendah atau tidak penting. Justru sebaliknya, ia ada di sana karena ia memikul tanggung jawab yang sangat besar. Pemimpin sejati tidak selalu harus berdiri di depan dan mendapatkan sorotan. Kadang-kadang ia berdiri di belakang diam-diam, memastikan tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang terluka, dan semua anggota kawanannya aman. Ketika tiba saatnya berburu, keajaiban kerjasama mereka terlihat begitu jelas. Tidak ada teriakan perintah yang keras, tidak ada ego individu yang menonjol, tidak ada yang ingin terlihat paling hebat atau paling berjasa. Setiap serigala tahu persis apa perannya. Ada yang bertugas mengepung dari sisi kiri, ada yang menunggu di posisi strategis untuk menutup jalan keluar mangsa, ada yang menjadi penyerang utama. Mereka bergerak dalam harmoni yang sempurna, seolah membaca pikiran satu sama lain. Jika satu serigala gagal dalam tugasnya,
yang lain akan segera menutup celah itu tanpa perlu diperintah. Karena dalam kawanan serigala, kemenangan bukanlah milik individu, melainkan milik kebersamaan. Keberhasilan adalah hasil dari usaha kolektif. Suatu hari, sebuah badai salju yang sangat besar datang menerjang hutan. Salju turun tanpa henti, menutupi semua jejak dan menghilangkan aroma mangsa yang biasa mereka ikuti. Langit menjadi kelabu, dan udara terasa membekukan tulang. Banyak kawanan hewan lain yang memilih untuk berpencar, mencoba menyelamatkan diri masing-masing. Sebagian bahkan memilih untuk menyerah pada amukan alam. Namun, kawanan serigala ini tetap bergerak, pelan tapi pasti, teratur, dan yang terpenting, mereka tetap bersama. Melihat kondisi yang semakin sulit, serigala tua di depan kembali memperlambat langkahnya. Ia bisa merasakan bahwa serigala-serigala muda mulai kelelahan. Napas mereka semakin berat. Ia pun berhenti sejenak, memberi waktu bagi seluruh kawanan untuk bernapas dan mengumpulkan kembali tenaga mereka. Tidak ada satupun yang memprotes keputusan itu. Tidak ada yang merasa tidak sabar, karena mereka semua tahu pemimpin yang baik tidak memaksa dengan kekuasaan. Ia memahami dengan hati. Di tengah perjalanan yang berat itu, salah satu serigala muda terperosok dan kakinya terluka. Ia tidak bisa lagi berjalan secepat yang lain. Dalam hukum rimba yang kejam, yang lemah seringkali ditinggalkan. Tapi tidak di kawanan ini. Mereka tidak meninggalkannya. Sebaliknya, seluruh kawanan memperlambat langkah mereka, menyesuaikan dengan kecepatan serigala yang terluka. Beberapa serigala yang lebih kuat berjalan di sisinya, bergantian melindunginya dari angin dingin dan potensi bahaya. Mereka paham, di alam liar, meninggalkan yang lemah berarti kehilangan kepercayaan. Dan tanpa kepercayaan, sebuah kawanan sudah kalah, bahkan sebelum mereka mulai bertarung. Ada satu lagi aturan tak tertulis yang sangat dijunjung tinggi dalam kawanan serigala. Pemimpin macan terakhir, setelah perburuan yang sukses, serigala pemimpin tidak akan langsung menyantap bagiannya. Ia akan menunggu hingga semua anggota kawanannya, terutama yang muda, yang tua, dan yang sakit, sudah makan dan kenyang. Ini bukan karena ia tidak berhak mendapatkan yang terbaik. Ini karena ia memastikan semua kebutuhan kawanannya terpenuhi terlebih dahulu. Baginya, kepemimpinan bukan tentang hak istimewa atau privilege, melainkan tentang tanggung jawab yang besar. Serigala tidak memimpin dengan menyebar rasa takut. Ia memimpin dengan membangun kepercayaan. Tidak ada paksaan, tidak ada ancaman. Yang ada hanyalah keyakinan tulus bahwa setiap anggota kawanan itu penting, berharga, dan memiliki peran yang tak tergantikan. Sekarang, mari kita bawa filosofi ini ke dalam kehidupan kita sebagai manusia. Banyak sekali di antara kita yang ingin menjadi pemimpin, tetapi hanya sedikit yang benar-benar siap memikul tanggung jawab seorang pemimpin sejati. Banyak yang berlomba-lomba ingin berjalan paling depan, ingin menjadi yang pertama, tetapi tidak mau menunggu mereka yang tertinggal di belakang. Banyak yang mendambakan pujian dan pengakuan, tetapi enggan berdiri di garis belakang untuk melindungi timnya dari serangan. Serigala mengajarkan kita sebuah pelajaran yang sangat berharga. Pemimpin sejati tidak sibuk meninggikan dirinya sendiri di atas orang lain. Sebaliknya, ia fokus untuk menguatkan orang-orang di sekitarnya. Pemimpin sejati tidak pernah berdiri sendirian di puncak kesuksesan. Ia selalu berdiri bersama timnya, merayakan kemenangan sebagai sebuah kesatuan. Pemimpin sejati tidak haus akan pengakuan atau tepuk tangan. Ia haus akan keberlangsungan dan keselamatan bersama. Tujuannya bukan untuk dirinya, tapi untuk kebaikan semua. Dalam kawanan serigala, jika pemimpin lemah secara moral, jika ia egois dan hanya mementingkan dirinya sendiri,
maka kawanan itu pasti akan hancur berantakan. Namun jika pemimpinnya kuat dalam nilai-nilai seperti integritas, empati, dan tanggung jawab, kawanan itu akan mampu bertahan melewati badai sedahsyat apapun. Mari kita merenung sejenak. Jika hari ini kamu berada di posisi memimpin, entah itu di keluarga, di tempat kerja, di komunitas, atau bahkan hanya memimpin diri sendiri, cobalah bertanya pada dirimu, apakah selama ini aku berjalan terlalu cepat, meninggalkan yang lain torenggengga di belakang? Ataukah aku memastikan semua orang bisa mengikuti langkahku? Apakah yang aku cari adalah rasa hormat yang dipaksakan? Ataukah aku benar-benar ingin memikul tanggung jawab untuk melindungi dan melayani? Apakah aku memimpin demi kemuliaan diriku sendiri atau demi kesejahteraan mereka yang aku pimpin? Serigala tidak pernah mendeklarasikan dirinya dengan kata-kata, "Akulah pemimpinnya." Namun, semua anggota kawanan tahu siapa yang harus mereka ikuti. Mereka merasakannya melalui tindakan, melalui teladan, melalui kepedulian, karena kepemimpinan sejati tidak diumumkan lewat jabatan atau gelar. Kepemimpinan sejati dirasakan melalui dampak yang kita berikan kepada orang lain. Dan seperti kawanan serigala yang solid di tengah badai salju, kepemimpinan yang kuat dan berlandaskan kebersamaan akan selalu berhasil membawa semua anggotanya pulang dengan selamat bersama-sama. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa untuk subscribe agar kita bisa terus belajar bersama.